Hai Sobat Ruang Gelap, hari ini kami akan membawa kalian semua ke sisi yang berbeda dari dunia ini. Bersama aku Dion. Aku Bella, dan kita akan masuk ke ruang gelap. Oh iya Yan, kamu tahu gak sih hari ini tuh kan malam Jumat Kliwon ya? Yang mana malam Jumat Kliwon itu identik sama hal-hal mistis. Kamu pernah gak sih ngalamin hal-hal atau kejadian mistis gitu? Ya entah itu di kampus, entah itu di mana gitu yang bikin kamu tuh bener-bener sampai ketakutan, bahkan sampai gak bisa tidur. Ngeri juga ya. Pernah sih dulu ya. Waktu aku tuh kan dulu ada kayak proyekan film gitu di Amikom di kampus kita ya. Dan aku kan ditugasin buat kayak jadi lighting gitu. Nah, jadi itu malam-malam jam 9 malam aku disuruh buat ambil lighting ke salah satu ruang di Ampu. Nah, kan di ruang Ampu itu tuh ada 2 jendela. Yang satu tuh ngarah ke parkiran Amikom yang depan, yang sampingnya lagi tuh ngarah ke parkiran Amikom yang belakang, tapi di ke bawahnya atap gitu. Nah, aku di situ ngelihat kayak ada sosok kayak gimana sih ya jelasinnya ya. Nggak kecil-kecil banget sih ya, sedang, terus kayak bentukannya tuh kayak bungkuk buat gini, terus jari-jari itu banyak buat cakarnya gitu, kayak panjang-panjang gitu. Itu cewek atau cowok yang kamu lihat? Kemungkinan sih cowok ya, soalnya kayak nggak ada rambutnya sih. Botak gitu. Dan itu tuh aku samperin, aku lihat ke sana, kayak aku longok ke jendela itu udah nggak ada. Itu udah kayak wah gila sih, aku sampai rumah merinding banget dan nggak bisa tidur seriusan itu. Tapi setelah kamu lihat itu, kamu pernah nggak ngelihat sosok itu lagi? Kayaknya enggak deh. Tapi setauku itu aku pernah lihat sosok juga, tapi beda kayaknya. Itu di kapan sih ya? Bulan kemarin kayaknya deh. Kayak ngeri sih itu masih. Emang ada aja. Terus emang banyak gitu ya di sini. Dan katanya itu ada yang baik dan juga ada yang jahat gitu. Gitu kira-kira. Dan kalau kamu gimana? Ada kejadian mistis juga atau horor gitu di rumah atau kampus? Iya, dulu aku pernah sih ngalamin hal horor kayak gitu. Cuman itu udah lama ya, kayaknya waktu aku masih SMP. Jadi sebelumnya itu aku kalau tidur itu kan harus ditemenin gitu kan, ya entah sama mamaku, entah sama bapakku atau siapa. Itu aku nggak bisa tidur sendiri. Nggak tahu kenapa pas malam kejadian itu aku pengen tiba-tiba tidur sendiri. Aku pengen tidur sendiri. Akhirnya aku pindah kamar kan malam itu juga. Pindah kamar yang emang kamar itu tuh udah lama nggak kepake. Cuman di situ tuh emang udah ada kasur, jadi aku bisa langsung tidur malam itu juga. Nah, aku ini kan tipe orang yang kalau tidur tuh lampunya harus dimatiin kan. Iya betul. Cuman karena rumahku itu bukan yang plafon, jadi meskipun lampunya ini dimatiin, dia tuh kamarku tuh masih kena cahaya dari luar. Gitu. Nah, singkat cerita aku tidur di situ. Pas malam-malam tiba-tiba aku kebangun. Pas aku kebangun, aku buka mata. Itu di sampingku persis aku masih ingat banget. Dia tuh ada yang aku lihat ya, dia tuh kayaknya cewek, soalnya dia tuh cewek duduknya itu badannya itu di kasur, cuman kakinya itu di lantai, rambutnya panjang banget, kayak posisinya tuh kayak anak kecil nangis, tau gak sih, kayak bungkuk gitu sambil ngelipet tangan kayak gitu. Nah, pas aku lihat itu tiba-tiba badanku tuh langsung nggak bisa gerak. Langsung nggak bisa gerak, kayak sosok itu tuh masuk ke aku gitu loh. Aku benar-benar ngerasain dia tuh masuk ke aku, kayak badanku tuh benar-benar berat banget. Nah, di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku baca-baca apapun yang aku bisa, entah itu ayat kursi, yasin, apa segala macam aku bacain. Nah, si sosok itu teriak-teriak minta tolong, kesakitan, muter-muter di kepalaku. Tuh aku masih inget banget sih, kayak bener-bener
kayak orang-orang kesakitan, suaranya pun kayak deket jauh muter-muter di kepala kayak gitu. I see. Terus selang beberapa menit gitu aku keluar lari ke kamar mamaku. Itu aku lihat jam, aku masih inget banget lihat jam itu posisinya itu jam 12 lebih. Bahkan jarum panjangnya pun belum ada di angka 1 gitu. Jadi masih jam 12 sekian berapa. Kayak gitu sih, itu benar-benar bikin aku ketakutan sampai nggak bisa tidur, nggak mau lagi tidur sendirian. Gitu. Jadi kayak kesannya udah trauma ya sama tidur sendirian ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Karena baru pengalaman pertama kali tidur sendiri langsung ngalamin yang kayak gitu. Gitu kayak wah. Dan juga di Jawa itu kan termasuk kayak ketindihan gitu nggak sih? Iya, ada kaitannya sama ketindihan gitu. Tapi kalau misal di dunia medis pun itu namanya sleep paralysis. Anjay. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ngomongin horor nih, kita kedatangan teman yang katanya itu hidupnya selalu bersinggungan sama hal-hal mistis gitu. Oke. Langsung aja kita panggil ya Yon. Ini dia Kevin. Silakan Kevin. Oke. Halo semuanya. Halo. Makasih banyak udah ngundang aku ke ruang gelap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik saat ini. Capek ya perjalanan jauh ya pasti ya. Iya. Dari Petroman ya kan? Betul. Dan terima kasih juga karena sudah mau collab bareng kita ya. Aman. Bener-bener kayak wah, gak nyangka banget sih bisa collab kita. Ya, aku tadi dengar cerita-cerita kalian tuh cukup gila banget sih. Jujur, aku sebagai orang yang emang cukup bersinggungan, cukup sering lah. Itu terutama dengar ceritamu itu ketindihan. Aku baru dengar orang ketindihannya sampai ngerasain suara yang muter gitu dan segala macam. Itu menurutku cukup hektik gitu, sih. Iya. Itu emang kayak aku jam merinding nih. Dari yang kita tahu, katanya kamu ini kan bisa dikatakan kayak indigo gitu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal indigo nih, kamu pernah nggak ngalamin pengalaman yang mungkin pengalaman paling bikin kamu penasaran atau justru takut gitu? Ada nggak? Oh, jelas ada dan banyak. Boleh diceritain satu aja. Oke. Menarik. Sebenarnya ada cerita unik yang kenapa aku bilang unik. Ini benar-benar bikin aku 2 kali ke tempat itu untuk datengin sosok yang sama. Oh, berarti lebih ke penasaran gitu ya? Lebih ke urusannya belum beres sama aku sih. Oke, jadi tuh aku tuh main ke Cilacap dan aku ke Nusa Kambangan. Gitu. Dan di Nusa Kambangan ini kan ada Karang Pandan. Iya, pantai Pantai Karang Pandan itu ada bentengnya. Di situ aku main ke benteng Karangbolong. Di situ benteng Karangbolong yang emang aku pas masuk ke situ tuh aku emang udah ngerasain ini feelsnya cukup pekat gitu sih. Walaupun itu kosong, let's say dia di bawah tanah ya posisinya, jadi bisa masih positive thinking untuk kayak ini kok sesak ya gitu. Cuma aku ngerasain padat banget, bahkan kita ada beberapa tangga kan, dan ketika turun tangga tuh teman aku yang paling belakang tuh ngerasa ada yang ngikutin juga, dengar suara langkah juga di belakangnya dia, padahal dia tuh paling akhir di rombongan itu. Gitu. Dan aku nemu satu sosok itu Noni Belanda. Iya, Noni Belanda, cuma bukan tipikal yang rambutnya pirang blonde, bukan, cuma dia tuh brunette agak coklat terang gitu. Tapi kenapa? Mukanya itu kelihatan. Aku ngeliat banget mukanya, tapi masih bagus muka itu, kayak ya udah putih bersih cantik. Kayak bener-bener orang menyerupai setan menyerupai orang. Iya. Gitu ya. Dan itu dia itu pakai baju night gown gitu loh, baju tidur yang kayak daster putih. Tapi dia tuh tahu nggak sih kalau misalkan kamu tuh peka akan hal itu, maksudnya kayak dia tuh sadar sosok ini. Dia tahu. Dia komunikasi sama aku. Jadi sebenarnya ceritanya tuh cukup
apa ya, kelam sih cerita hidupnya dia seorang PSK pada zamannya, dan dia itu dipaksa dipakai beramai-ramai sampai udah dipakai terus biarin meninggal aja di situ. Jadi emang secara kasar dibawanya gitu, dan dia dibawa dengan secara kasar, dipukulin, dan kepalanya tuh dijedotin ke lantai gitu sampai berdarah dan lain-lain. Akhirnya dia kayak udah pasrah di situ dan meninggal di tempat gitu. Berarti meninggalnya tuh gara-gara dipukulin, disiksa gitu? Diperkosa, dilecehkan gitu. Itu kamu cara ngomongnya itu kayak ngomong biasa gitu, kayak sama orang gitu, atau ada yang beda gitu? Sebenarnya selain hanya ngobrol kayak sama orang nih, kayak kita sekarang, aku bisa kadang mereka itu ketika komunikasi itu ngasih rasa. Jadi ketika aku cerita ngobrol sama dia, itu aku sambil nangis, bener kayak ngerasain apa yang dia rasa saat itu, marahnya kayak apa, sedihnya kayak apa. Bahkan aku diajak flashback, jadi visionku ini tuh nggak di sini, throwback ke belakang, itu namanya retrokognisi. Gitu, aku dibawa ke belakang, aku ngelihat langsung kejadiannya kayak apa, muka orang-orangnya itu diperkosa, mereka sama tentara Belanda juga sebenarnya. Aku bisa lihat muka tentaranya kayak apa, bajunya kayak apa, si perempuan ini kayak apa, gitu, persis kayak nonton film lah. Gitu. Bener-bener bisa lihat gitu ya? Iya. Gitu. Dan aku pun ngelihat di situ ada penjara yang diisi sama pribumi. Dan itu udah bener-bener pekat banget, darah sama keringat nyatu. Tempat sekecil itu diisi sama yang misalnya let's say itu cuma muat 10 orang, ini diisi sampai 15 atau lebih. Gitu. Oke. Kan selain bisa berinteraksi ya sama hal itu, kayak ngerasain sosok gitu, dan juga katanya kamu bisa bacain tarot juga ya? Iya. Oke, menarik. Iya. Ngomong-ngomong tarot nih, yang ngomongin tarot, kayak tarot itu apa sih gitu? Oke. Aku pribadi suka mendeskripsikan bahwa tarot itu sebagai media untuk membaca perjalanan hidup. Gitu. Dan tarot ini sebenarnya bisa jadikan media untuk meramal. Cuma aku biasanya lebih ke nyari problem solving gitu. Jadi ketika kamu ada masalah akan dibacakan dan divalidasi dulu perasaanmu, lalu aku akan mencari solusinya menggunakan tarot gitu. Terus kamu tuh benar-benar percaya sama tarot itu 100% gitu, atau emang kamu gunain tarot ini juga sebagai kayak penenang atau gimana gitu, apa gimana? Gini, kalau aku menilai tarot sendiri itu hanya untuk sebagai bentuk warning. Ketika kartunya bilang aku akan dihadapkan banyak masalah, aku hanya akan menganggap bahwa itu sebagai yaudah, kita hidup harus berhati-hati gitu. Jangan sampai ketika kita mau ngambil keputusan kita gegabah gitu. Aku pakainya sih buat gitu ya, nggak yang aku muluk-muluk waduh besok aku ada masalah nih, enggak. Oke, buat peringatan buat kedepannya gitu ya berarti. Tapi nggak kerasa nih ya, kita udah di ruang gelap selama kisaran 10 menit ya tadi ya. Tinggal waktunya kita kembali ke ruang terang. Oke, buat kedatangan Kevin, terima kasih banyak ya udah sama-sama nemenin kita Kevin. masuk ke ruang gelap. Dan sekarang kita waktunya mungkin bisa pamitan ya sama sobat ruang gelap. Dan aku Dion, aku Bella, dan aku Kevin. sampai jumpa di episode selanjutnya.